Oke, kita belajar lagi tentang pengaruh ion senama terhadap kelarutan ya. Nah, jadi maksudnya begini, eh, kita misalnya punya ini ya, katakanlah AgCl ya. AgCl ini adalah AgCl, ini air ya, air. Kemudian di sini ada larutan, katakanlah ini larutan AgNO3. AgNO3 ya. Nah, apabila AgCl ini, ya AgCl ini kita masukkan ke dalam air, ya. Katakanlah ini A, ini B. Nah, manakah lebih mudah larut AgCl di dalam air murni daripada dalam larut AgCl dalam AgNO3? Ini yang mau kita periksa ya. Nah, jadi kelarutan AgCl di dalam air ini akan lebih besar daripada kelarutan AgCl di dalam larutan AgNO3 ini ya. Nah, jadi artinya AgCl lebih mudah larut di dalam air murni daripada di dalam AgNO3. Kenapa? Nah, karena ada ion senama di situ ya, ada ion senama. Jadi dalam larutan AgNO3 ini kan ada Ag plus ya, Ag plus dan NO3 min kan sini. Nah, ada Ag plus di sini. Nah, ini juga ada Ag, ini yang disebut sebagai ion senama. Ini kan kalau masukkan ke sini kan terpecah menjadi Ag plus dan Cl min. Maka Ag ini dengan Ag ini kan sama. Jadi ini yang disebut sebagai ion senama. Sedangkan di sini kan nggak ada dia di air murni ini. Di sini iya, tidak ada Ag. Jadi dalam A akan lebih mudah larut daripada dalam B gitu. Jadi itu maksudnya. Kenapa? Alasannya kenapa di dalam B ini ada ion senama. Apa ion senamanya adalah Ag plus seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menghitung kelarutannya di dalam AgNO3 ya? Kelarutan AgCl dalam AgNO3 misalnya. Nah, ini ada cara menghitungnya ya. Nah, coba kita lihat contoh seperti berikut ini ya. Nah, katanya tentukanlah kelarutan ya. Katanya tentukan kelarutan ya, kelarutan Ag2CrO4 misalnya, Ag2CrO4 ya, dalam larutan ya, dalam larutan AgNO3 ya, 0,1 molar. Nah, tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Diketahui KSP siapa nih ya? KSP AgCrO4 ya, Ag2CrO4 itu sama dengan 10 pangkat minus 12 misalnya ya, 10 pangkat minus 12. Nah, jadi pertanyaannya di sini berapakah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 ya, 0,1 molar. Sedangkan KSP Ag2CrO4 itu adalah 10 pangkat minus 12 gitu ya. Nah, maka ini bisa kita cari ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini katakanlah larutan AgNO3. Larutan AgNO3. Larutan AgNO3 0,1 molar. Dimasukkanlah ke dalamnya ini Ag padatan ya, Ag2CrO4. Nah, jadi seberapa larutkah dia gitu ya. Sedangkan KSP-nya Ag
2CrO4 tadi adalah 10 pangkat minus 12 ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Sekarang kita jawab, ini adalah pengaruh ion senama karena di dalam dalam AgNO3 ini sudah ada Ag+ di sini. Sedangkan di dalam Ag2CrO4 juga ada Ag+ ya. Nah, maka sebenarnya kita kerjakan seperti berikut ini ya. Nah, dalam AgNO3 ini ya. Dalam AgNO3 ini, dalam larutan AgNO3 ini kan terdapat ya, dalam ini larutan AgNO3 terdapat Ag+ sebanyak 0,1 molar. 1 molar ya. Dari mana dapatnya? Nah, coba kita buat dia dari sini. AgNO3 ya, AgNO3 ini kan terionisasi menjadi Ag+ dan NO3- ya. Maka ini kan tadi 0,1 molar. Maka Ag-nya di sini adalah 1, nih 1 dibagi 1 ya, 1 dibagi 1 koefisien AgNO3 ini dikali 0,1, maka dapatnya 0,1 molar. Nah, dari situ dapatnya Ag+ sebanyak 0,1 molar. Jadi di sini sudah ada AgNO3 0,1 molar gitu ya. Nah, kemudian kita buat persamaan reaksi Ag2CrO4 tadi ya. Ag2CrO4 tadi. Maka Ag2CrO4 kan terionisasi menjadi Ag+ tambah CrO4 2- ya. CrO4 2-, maka kalau kita setarakan Ag-nya kan 2 kali 1, di sini 1 kali 2, maka kita buat 2 di sini ya. Nah, seperti itu dia ya. Nah, tadi di dalam persamaan ini, maka di sini kita buat S dulu seperti biasa. Di sini adalah 2S ya. 2 dibagi 1 dikali S. Ini, maka dapat 2S. Di sini 1 dibagi 1 kali S. Maka sini ya, sini adalah 1 dibagi 1 kalikan S, maka dapat di sini S. Nah, sedangkan persamaan KSP-nya ya. Persamaan KSP untuk reaksi ini adalah, udah belajar dulu ya, konsentrasi Ag plus pangkat 2 ya. Ini Ag plus pangkat koefisien ini dikali dengan konsentrasi CrO4 2- pangkat 1 ini ya, koefisien ini. Nah, maka KSP-nya tadi ada 10 pangkat minus 12 sesuai dengan soal tadi ya. Sedangkan tadi Ag plusnya tadi adalah 0,1 dipangkatkan 2 kalikan dengan di sini CrO4-nya adalah S ya. Dari mana kita dapat S ini? Dari ini ya, ini. Nah, maka dari sini nanti kita dapatkan ini S-nya sama dengan yang ini 10 pangkat minus 12 dibagi dengan ini 0,01 ya. 0,1 dikuadratkan kan 0,01, maka hasilnya adalah 10 pangkat ini minus 2, 10 pangkat minus 2 minus 12 dibagi 10 pangkat minus 2, dapatnya adalah 10 pangkat minus 10. Nah, jadi kesimpulannya kelarutannya dapatnya adalah 10 pangkat minus 10. Seperti itu cara mencarinya ya. Nah, sedangkan coba kita lihat kelarutannya tadi dalam air berapa ya. KSP-nya kan tadi adalah 10 pangkat minus 12. KSP siapa tadi? Si Ag2CrO4 ya. Nah, ini kan bisa kita cari S-nya ya.
KSP-nya segini, S-nya bisa kita cari kan. S-nya sama dengan, S itu kan kelarutan Ag2CrO4 di dalam air ya. Sama dengan kan akar ini biasa N-nya 2, M-nya 2, N-nya 1. Ini 1 jumlahnya kan. Maka di sini 3, 2 tambah 1 kan. Di sini KSP-nya adalah 10 pangkat minus 12 dibagi dengan M pangkat M. M-nya kan tadi dapatnya adalah 2, N-nya sama dengan 1. 2 pangkat 2 berarti M pangkat M tadi ya, kalikan 1 pangkat 1 N pangkat N. Sama dengan, nah ini akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 12 dibagi 4 ya. Maka ini dapatnya adalah ini akar pangkat 3, ini 1/4 ya. Di sini bisa kita keluarkan 10 pangkat minus 12 dibagi 3, 10 pangkat minus 4. Nah, seperti itu dia. Jadi kelarutannya di dalam air akar 1/4 dari 3 ya, akar pangkat 3 dari 1/4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, maka kelarutan ini dalam air ini lebih besar daripada kelarutan S-nya tadi ya, kelarutan Ag2CrO4 di dalam itu tadi ya, di dalam AgNO3 0,1 molar tadi. Nah, jadi sini kan terbukti bahwasanya kelarutannya akan semakin kecil begitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Mungkin kalau kita bahas lagi contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalnya, nah katanya tentukan kelarutan ya, ini katakanlah larutan K2CrO4 ya. K2CrO4 ya. Ya, kita hapus dulu segini. K2CrO4. Ini larutan K2CrO4 0,1 molar. 0,1 molar ya. Pertanyaannya berapakah kelarutan Ag ya? Berapa kelarutan Ag ya? Berapa kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan ini ya? Berapa kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,1 molar ya. Jadi nampak ada juga ion senama ini kan. Ion senamanya adalah CrO4 2- ya. Nah, sama dengan yang tadi bahwasanya di dalam, kita bahas ya, di dalam larutan ini terdapat ini ya, kalau kita ionkan K2CrO4 0,1 molar tadi kan. Nah, ini kan terion menjadi K+ dan CrO4 2-. Nah, ini harus kalian hafal ion-ion ini ya. Nah, di sini kita setarakan 2 kali 1 2, maka di sini kita tambah 2. Jadi sama. CrO4-nya sama dengan yang ini ya, sudah setara ya. Maka di sini adalah 0,1 molar tadi kan. Maka di sini adalah 0,2. 2 di sini 2 bagi 1 kali 0,1, maka di sini adalah 0,2. Di sini adalah 1 bagi sini lagi 1 kali 0,1, maka di sini adalah 0,1 ya. Kesimpulannya dalam larutan ini tadi, dalam larutan ini terdapat adalah CrO4 2- ya. Terdapat CrO4 2- sebanyak 0,1 molar. Nah, berarti di dalam situ ada 0,1 molar ya. Nah, coba kita hapus dulu. Sudah kelihatan CrO4-nya tadi ada 0,1 molar di dalam larutan tersebut. Iya. Maka kita buat saja. Maka kita buat lagi reaksinya tadi ya. Kita buat dulu reaksinya.
ya. Ag 2 Cr O4 menjadi ya Ag plus tambah Cr O4 2 min. Ini kita setarakan di sini 2 ya. Nah, maka sama dengan yang tadi, di sini kita misalkan S, maka di sini adalah 2S. Sini adalah S ya. KSP-nya ya seperti biasa sama dengan adalah konsentrasi Ag plus ya, Ag plus kuadrat ini ya, dikali dengan konsentrasi Cr O4 2 min pangkat 1 ya, pangkat 1. Kalau usah ditulis kalau 1 ya. Tulis pangkat 1. Maka KSP-nya tadi 10 pangkat minus 12 ya. 10 pangkat minus 12 sama dengan, nah, Ag plusnya tidak diketahui ya, kita ambil dari sini ya, 2S kuadrat. Tadi ion CrO42 minnya tadi adalah 0,1 ya. Maka dari sini dapatkan nanti S-nya. Di sini ini 4S ya. Jadi 10 pangkat minus 12 sama dengan ya 4, ini 2 pangkat 2 S kuadrat, ini 4S kuadrat kali 0,1 ya. Maka dari sini dapatnya 4S kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 11 ya. Ini bagi ini kan 10, ini kan 10 pangkat minus 1, ini bagi ini kan 10 pangkat minus 11. Maka S kuadratnya sama dengan ya, S kuadratnya sama dengan 10 pangkat minus 11 dibagi 4. Nah, itu dia ya, 10 pangkat minus 11 dibagi 4 ya. Maka S-nya ya, ini kita hapus bagian dulu ya. Dari sini maka kita dapatkan ya, S-nya sama dengan akar 10 pangkat min 11 dibagi 4 ya. Maka S-nya sama dengan akar 1/4 ini kali 10 pangkat minus 5,5 ya. Ini dibagi 2 ya. Nah, inilah. Jadi kelarutannya dalam itu tadi hasilnya adalah segini ya. Akar 1/4 kali 10 pangkat minus 5,5 ya. Begitulah cara menghitung kelarutan dalam ion senama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.